Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Saya berasal dari instansi Dinas Perkebunan pada unit kerja penyuluh perkebunan. Saya adalah angkatan 36 pada kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Di sini topoksi saya adalah seorang penyuluh. Sebelum kita melanjutkan kepada isu-isu terkait penyuluh, di sini saya ingin mengenalkan apa sih itu penyuluh. Penyuluh itu adalah garda terdepan atau ujung tombak dalam penyampaian informasi pertanian kepada para petani. Di sini peran dari penyuluh adalah sebagai fasilitator antara pemerintah atau dinas terkait kepada para petani. Selanjutnya itu adalah pra-analisis isu penyuluh. Di sini isu yang saya angkat di dalam topoksi saya itu adalah yang pertama, metode penyuluhan kurang sesuai dengan dunia pertanian modern. Yang kedua yaitu jumlah atau kuantitas penyuluh kurang memadai dengan jumlah wilayah binaan. Yang ketiga, wilayah binaan yang susah diakses oleh penyuluh. Analisis yang pertama, saya menggunakan metode OSG, di mana pada isu pertama yaitu metode penyuluhan kurang sesuai dengan dunia pertanian modern. Pada poin urgensi, kita kasih poin yaitu 4. Selanjutnya itu adalah seriousness, terdapat poin 4. Yang growth, selanjutnya growth yaitu poin 4 juga. Jadi dengan total 12. Untuk isu yang kedua, jumlah atau kuantitas penyuluh kurang memadai dengan jumlah wilayah binaan. Pada kolom urgensi terdapat poin 5. Pada kolom seriousness terdapat poin 4. Pada kolom yang growth terdapat poin 4. Sehingga totalnya itu adalah 13. Selanjutnya itu isu yang ketiga yaitu wilayah binaan yang susah diakses oleh penyuluh. Di mana pada masing-masing kolom kita bagi poin yaitu 5 dengan total keseluruhan itu sebanyak 15. Di sini isu yang saya angkat sebagai isu yang besar untuk diselesaikan yaitu adalah wilayah binaan yang susah diakses oleh penyuluh. Karena pada dasarnya Medan di Kabupaten Dagelan adalah daerah kepulauan, daerah pesisir, daerah yang banyak terdapat sungai, terdapat banyak parit, sehingga itulah infrastruktur kita yang masih belum memadai mengakibatkan akses kita untuk ke daerah-daerah atau ke desa-desa terkendala. Di sini sebab akibat yang kita gunakan itu pada analisis metode Fishbone, yaitu hal-hal yang mengakibatkan atau hal yang menyebabkan itu adalah media informasi yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana penyuluh, kurangnya dari tenaga penyuluh, dan akses ke wilayah binaan tidak memadai. Dampak yang terjadi apabila permasalahan ini tidak terselesaikan, yaitu pertama jelas kegiatan penyuluhan tetap tidak berlanjut secara efektif. Kedua, penyuluh tidak berinteraksi lebih jauh dengan petani. Yang ketiga yaitu sasaran penyuluhan tidak tercapai secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT, di mana analisis ini terdapat yaitulah strength, weakness, opportunity, serta threats. Pada kolom strength di sini itu adalah adanya dukungan dari pemerintah terkait kegiatan penyuluhan. Dua, weakness, belum adanya infrastruktur memadai untuk akses ke wilayah binaan. Opportunity yaitu yang ketiga, terjadinya komunikasi yang efektif antara penyuluh dengan binaannya, serta threats yaitu adalah kegiatan penyuluhan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Selanjutnya di sini adalah tabel pemecahan masalah. Ada alternatif penyelesaian, tersedianya akses yang mendukung kegiatan penyuluhan, di mana infrastruktur yang memadai, jalan yang bisa untuk kita tempuh untuk berkunjung ke desa binaan kita, sehingga kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara efektif kembali. Yang kedua itulah tahapan penyelesaiannya itu proses perbaikan sarana dan prasarana yang dari wilayah yang terkait, seperti pembangunan jalan misalnya, perbaikan jembatan, dan lain sebagainya. Hasil diharapkan itulah tetap berjalannya kegiatan penyuluhan secara efektif. Di sini diharapkan itulah pemerintah daerah terkait. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.